Revolusi Kuba adalah salah satu peristiwa sejarah paling penting abad ke-20 yang mengguncang Amerika Latin dan dunia internasional. Revolusi Kuba merupakan upaya untuk menggulingkan kediktatoran Fulgencio Batista. Gerakan ini dimulai pada 26 Juli 1953 dan berlangsung hingga 1 Januari 1959. Pemimpin gerakan revolusi Kuba adalah Fidel Castro, yang berhasil menguasai Kuba dan memaksa Batista melarikan diri dari negaranya. Pada awal abad ke-20, Kuba merupakan koloni Spanyol yang terpinggirkan di Karibia. Kehidupan di bawah pemerintahan Spanyol sangat diskriminatif sehingga rakyat Kuba berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan mereka. Pada tahun 1898, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Spanyol-Amerika dan menduduki Kuba. Pada tahun 1952, Fulgencio Batista merebut kekuasaan di Kuba dalam kudeta militer. Batista dikenal sebagai diktator yang korup dan kejam, hal ini memicu perlawanan di seluruh negeri. Pada tahun 1953, Fidel Castro memimpin serangan terhadap Kaserne Moncada, tetapi serangan itu gagal, dan Castro ditangkap. Penangkapan Fidel Castro membuat Batista mendapat tekanan internasional dan memberikan amnesti terhadap berbagai tahanan politik pada 1955. Kebijakan tersebut membuat Fidel Castro dapat menghirup udara bebas. Setelah bebas, Fidel Castro pergi ke Meksiko dan mulai mengorganisir para pengasingan Kuba di sana, dalam sebuah gerakan yang dinamai Gerakan 26 Juli. Pada November 1956, 82 orang dari Gerakan 26 Juli berlayar dari Meksiko dengan kapal pesiar kecil. Meski telah memilih untuk mendarat di daerah terpencil di bagian timur Kuba, pasukan Batista mengetahui kedatangan mereka. Alhasil, ketika mendarat pada 2 Desember 1956, sebagian besar anggota Gerakan 26 Juli terbunuh dalam penyergapan, dan hanya tersisa sekitar 20 orang, termasuk Castro, Raul, dan Che Guevara yang berhasil melarikan diri ke pegunungan Sierra Maestra. Di pegunungan itu, Castro merekrut anggota baru dan berada dalam kondisi perang saudara karena pasukan Castro terus menyerang fasilitas pemerintah, perkebunan gula, dan situs-situs lain. Tindakan rezim Batista yang menindas siapapun yang dicurigai berkolaborasi dengan gerakan revolusi Castro, meningkatkan kelompok oposisi. Batista kemudian menangguhkan perlindungan konstitusional bagi warga Kuba, termasuk kebebasan berbicara dan berkumpul. Tahun berikutnya, ia menunda pemilihan presiden dan menyalahkan kekerasan yang sedang berlangsung. Pada musim panas 1958, Batista melancarkan serangan besar-besaran terhadap pemberontak di Sierra Maestra, tetapi gagal. Para pemberontak tidak hanya cepat membalikkan serangan tersebut dan memaksa tentara Batista mundur, tetapi juga diuntungkan oleh liputan media internasional yang berpihak kepada mereka. Melihat situasi itu, Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap pemerintahan Batista, yang sebelumnya didukung karena sikapnya yang anti-komunis. Pada tahun 1959, gerilyawan revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro berhasil menggulingkan rezim Batista. Fidel Castro naik menjadi pemimpin Kuba dan memproklamirkan negara ini sebagai negara sosialis. Kuba segera menjadi sekutu Uni Soviet, memicu konfrontasi dengan Amerika Serikat. Fidel Castro, dikenal sebagai simbol revolusi komunis Amerika Latin setelah menggulingkan pemerintahan ia menjabat sebagai Perdana Menteri 2 Desember 1979. Setelah itu menjabat sebagai Presiden Kuba sebelum memutuskan mundur karena alasan kesehatan pada 24 Februari 2008. Fidel Castro meninggal pada 25 November 2016 di usia 90 tahun. Fidel Castro dikremasi pada 26 November 2016 di pemakaman Santa Ifigenia Santiago de Cuba. Fulgencio Batista adalah pemimpin Kuba secara de facto periode 1933 hingga 1940. Presiden secara de jure periode 1940 hingga 1944 dan diktator bergelar presiden periode 1952 hingga 1959. Kepimpinannya berakhir pada 1 Januari 1959 setelah insiden revolusi Kuba. Batista lalu kabur ke Republik Dominika kemudian pindah ke Portugal dan Marbella, Spanyol. Che Guevara merupakan aktivitas politik legendaris yang mengabdikan hidupnya untuk meruntuhkan imperialisme dan didirikan sosialisme.
Sepanjang hidupnya, Guevara bekerja di berbagai bidang mulai dari dokter, penulis, pemimpin gerilya, diplomat, dan ahli teori militer. Di Kuba, layaknya seorang santo ia dipuja dan dipuji berkat komitmen dan perjuangan yang tak kenal pamrih, nyali dan sikap lugasnya yang tak dibuat-buat. Pada 1955 Che Guevara diperkenalkan dengan pemimpin revolusier Kuba, Fidel Castro. Ia membantu Castro dalam upayanya menggulingkan pemerintahan Batista di Kuba untuk hal yang sama yang memperoleh pelatihan militer dan mempelajari taktik perang gerilya. Pada masa pemerintahan Fidel Castro, Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang mengakui pemerintahan Castro di Kuba. Namun, hubungan antara kedua negara memburuk ketika Castro menerapkan rezim komunis dan menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet, musuh Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Amerika Serikat memutus hubungan diplomatik dengan Kuba pada awal 1961. Krisis rudal Kuba merupakan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, di mana kedua negara adikuasa memperlihatkan amunisi rudal yang dimilikinya. Perseteruan antara dua negara adidaya masih terbalut dalam nuansa Perang Dingin. Ketegangan di Kuba mulai meningkat saat pesawat mata-mata Amerika Serikat melintasi langit Kuba pada 14 Oktober 1962 dan mengetahui ada rudal balistik yang tengah dirakit. Hal tersebut membuat Presiden Kennedy bersama para pejabat negara terus berdiskusi tentang keberadaan senjata nuklir yang hanya berjarak 90 mil dari pantai Amerika Serikat. Bagi pihak Soviet, pemasangan rudal di Kuba sebagai cara untuk menyamakan kedudukan dengan Amerika Serikat. Pasalnya, Soviet telah lama dibuat tidak nyaman dengar sejumlah senjata nuklir Amerika Serikat yang tersebar di Eropa Barat dan Turki. Soviet juga melakukan manuver ini untuk merespons invasi Teluk Babi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Kuba pada 1961. Bermula dari penempatan rudal nuklir Soviet di Kuba yang menjadi ancaman langsung bagi Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy merespon dengan blokade laut terhadap Kuba. Uni Soviet di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev menolak mundur. Setelah negosiasi rahasia dan tegang, Amerika Serikat dan Uni Soviet setuju menarik rudal-rudal mereka dari Kuba, dengan imbalan Amerika Serikat mencabut blokade secara rahasia setuju untuk tidak menginvasi Kuba. Dan terakhir dengan kesepakatan yang mengurangi ketegangan, tetapi juga menyoroti dunia dengan perang nuklir.